Jadi seolah-olah suaminya itu selalu salah, selalu jelek jadi ya. Kayak mengumbarnya di status. Itu sih kejadian sih emang sih. Dapat Kejadian itu kan? iya. Kejadian itu. Iya. Ini kan rumah tangga orang, Bang. Kesannya dia nyampur rumah tangga orang pula. Ya. Kawannya soalnya Ya, itu kalian iya. tahu. Ya kan kawan yang kita yang mana gitu. Nanti dirimu lah, bukan kawanmu. Ini kan saya. Selamat kembali datang di Dua Lantai Channel. Itu slogan baru, Bang. Jadi kita Jualan TV. Dua Lantai TV. Tuh. Nggak beres tapi bukannya. Udah apa-apa. Apa ya? Jadi Kembali sama Oke, seperti biasa aja sih, mau ngobrol-ngobrol. Ya, banyak hal yang mau diobrolin, yang mau diomongin. Salah apa tuh? Banyak lah. Bisa dari ngomongin masalah-masalah pribadi, ya. Yang belum nemu solusi bisa kita kasih solusi. Mudah-mudahan aja pendapat sama solusinya. Kita kedatangan kawan lama sih sebetulnya nih, kawan lama. Namanya Sinster Gates. Kalau kalian tahu Sinster Gates ya, kalian cek aja lah. Gitaris Avenger. Gitu. Itu merasa ya? Itu merasa kok. Cuman ada dua orang juga yang ngomong iya gitu. juga sih. Mirip sih, memang mirip. Gimana? Namanya Robi. Kalau biasa aku manggil si Abe. Kenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Robi. Ini mentor kita, Le. Ini oke. Mentor kita Bang Rizky. Udah kenal lah pasti, mungkin nggak kenal ya kan? Udah. Jadi, bahas apa kita nih? Titik terendah. Titik terpuruk apa? Titik terpuruk seorang laki-laki lah. Titik terpuruk seorang laki-laki. Abang lah, abang pernah? Kalau abang Pasti ditanya pernah sih. ketika menjadi laki-laki menghadapi titik rendah itu ya, kalau pas nggak bekerja, kan kalian tahu sendiri lah. Pengangguran. Kayaknya kayak mana lah kan? Setahun, 2 bulan masih wajar. 3 bulan. Ini kalau abang bilang 1 tahun awak nggak kerja. Yang jadi masalah sama abang tuh kenapa bisa uang tuh nggak jadi masalah? Itu pula. Makanya abang di sini bingung. Orang bilang enak, ya kan? Banyak waktu luang. Rata-rata sih titik terpuruk itu masalah ekonomi sih, Bang. Iya, kalau bagi laki-laki kan gitu kan. Nanti pas lah, kan nganggur ya kan? Bener. Nah, ini malah kebalikannya. Terus, coba. Posisi terpuruk tapi ekonomi malah lancar. Siapa tuh? Abang? Iya. Itulah abang nggak tahu. Kayak, tengoklah contoh channel nih. Bisa sampai di titik ini, kayaknya ada aja ngasih modal, ngasih jalan tuh kan bisa sampai. Ya, kalian tahu sendiri lah gimana. Abang pun nggak bisa ngomong. Coba kalau kalian ada yang mau kalian tanya, mana tahu bisa abang bantu biar. Kalau dulu ya. Ini ada cerita tentang temen lah ya bang. Dia sering cerita soal masalah rumah tangganya lah. Tonton. Soal masalah rumah tangga. Jadi dia sering cerita istrinya itu selalu ngumbar aibnya. Jadi seolah-olah suaminya itu selalu salah, selalu jelek jadi ya. Di mata dia atau di mata orang-orang yang dicintai sama bininya nih? Sebenarnya belum lagi dilakukan suaminya kesalahannya itu, tapi si istri udah menuduh lah ya, mengungkapkannya kayak mengumbarnya di status. Jadi semua orang tahu gitu. Iya. Itu kejadian sih emang sih. Kejadian itu kan? Iya. Kejadian itu. Itulah tadi. Nanti dirimu lah, bukan kawanmu. Ini kan saya. Mungkin aja dia takut mungkin ya kan. Jadi dia bilang kawannya. Nggak bisa tahu kan. Itulah mau bilang kan. Ini
kayak mana bilang ya, masa-masa sekarang ini udah masa akhir zaman. Nah, jadi polaritas dunia mengarahkan ke yang pengambilan keputusan dalam hidup ini perempuan. Nah, jadi perempuan tadi kan statusnya kan ibu rumah tangga. Ya. Bang Pak Robi ini udah berkeluarga kan? Sudah. Nah, misalnya kayak kawan Pak Robi tadi tuh. Contohnya, bisa dikasih contoh satu. Istrinya yang mengupload ke sosial media, apa salah suami kawan Pak Robi itu? Contohnya seperti si suami lebih sering mementingkan urusannya dengan temannya, lebih mengutamakan temannya. Kalau menguntungkan ataupun membawa rezeki ke rumah ya nggak masalah. Iya. Terus yang jadi masalah di mana? Mungkin karena si istri nggak terima, kurang diperhatiin mungkin. Nah, Nggak family time. itulah. Itu yang pasti tuh. Jadi gini, ketika laki-laki mau dikasih keleluasaan sama istri untuk kebebasan mencari nafkah, dalam arti si istri tadi kan nggak curiga, nggak berburuk sangka sama suami kan gitu kan? Iya benar. Nah, biar suami tadi tenang, rezeki pun lancar. Si suami nih yang harus menurunkan egonya sama istrinya. Yang abang pelajarin selama ini seperti itu. Ego tuh tahu? Agak batuk nih, paus. Tuh, Nanti lupa. Harus mati bang, goyang bang. Hah? Goyang. Apa tuh? Kameranya kok terus mati. Enggak, ini gara-gara abang ini batuk tadi. Oh iyalah. Udah aman tuh. Putaran situ ya. Jadi apapun yang buat salah suami tadi, ketika suami merasa salah ataupun merasa disalahkan di luar, di pekerjaan atau di cerita aja sama istri, nggak apa-apa, abang aja gitu. Kenapa? Tempat menampung keluh kesah kita itu istri, bukan orang lain. Cuman masalah dari teman yang cerita, istrinya setiap diajak ngobrol, diajak diskusi, seolah-olah dia macam ngomong sama tembok gitu, nggak ada respon. Bininya ini nggak merespon. Iya, tapi tiba-tiba langsung muncul status. Nah, Tentang pembahasan itu masalah yang terjadi di rumah tangganya gitu. berarti ketika istrinya tadi bersikap seperti itu, si suami langsung marah. Si suami kawan Pak Robi tadi. Iya. Terus dia keluar ngambil tindakan daripada panjang bagus keluar rumah gitu. Enggak. Dia nyari tahu kenapa harus dibikin status, kenapa nggak mau ngomong langsung gitu. Maksud saya tadi kan gini, ketika mau didiskusikan, iya kan si istri tadi dia nggak ngegubris, kayak gimana ya, nanggapinya nggak ngerespon, mendam semua ya. Nah si suami tadi kalau yang berpikir dia legowo. Nah kalau yang gampang marah dia pergi dari rumah, kan? Jadi kan diskusi tadi kan nggak terjadi kan? Benar. Kalau abang ya, abang belajar yang namanya neuroscience. Neuroscience. Ya, itu ilmu baru memang. Karena apa? Kalau kita nggak belajar itu, kita kalah dengan iblis. Ini penting nih, penting. Berarti, ilmu neuroscience itu yang ngajarin kalau tahu Dr. Aisyah Dahlan. Sampai sekarang masih belajar itu bang ya? Karena ilmunya tahun 2006. Itu ilmunya dalam contoh hal apa tuh bang? Misalnya gini, kan? Ilmu neuroscience tadi. Misalnya suami pulang kerja, si istri harus ini, karena dia yang dibahas tuh otak hipotalamus tadi, otak laki-laki sifatnya kan menjaga keamanan. Makanya bang kan ketika sering kita mulai acara ini kan yang membahas tuh otak. Cara kerja otak, karena kan darah dipompakan ke otak, benar ya, otak yang berpikir, pikiran apa yang dihasilkan sama otak, baikkah burukkah, kan gitu. Betul. Nah ketika baik jadi
ketika buruk-buruk jadinya. Jadi kita harus tahu si istri ini tadi apa kesenangan dia. Di neuroscience tadi dapat sama abang jawabannya. Abang sering dengar Dokter Aisyah Dahlan tuh nanti seminar, abang ikuti di handphone. Makanya kalau bisa bilang sama istrinya, handphone itu dijadikan pembelajaran, jangan dijadikan pengalihan kegiatan untuk main sosial media, nggak guna. Daripada dia nyebar status, sebenarnya dia rumah tangga lagi. Itu solusinya berarti. Kalau zaman dulu tengok zaman dulu kan nulis di buku diari pakai gembok lagi. Bener Ya kan? Gak ada yang tahu kan? Zaman sekarang malah udah banyak yang tahu. Yang tahu tadi yang bodoh masalahnya. Ngasih solusi yang salah. Selesai rumah tangga. Kebanyakan seperti itu. Makanya kan dalam agama kita kan gini istilahnya. Rumah tangga kita itu apapun masalah yang kita buat, telan sendiri bulat-bulat. Ada nggak ada uang, telan sendiri. Iya. Abang seperti itu. Kalian kan udah saksikan abang setahun nganggur. Kayak nggak nyangka abang sama dunia ini, betul? Nggak, kayak mana bilangnya? Itulah ini kalau aku sujud syukur tadi istilahnya. Bagus lah. Gimana? Coba. Kalau aku malah mikirnya si bininya ini tadi, ini kayaknya nggak apa-apa lah dia. Nggak usah sebut nama. Iya. Dia rumah tangga orang, bagusan nanti nyampur rumah tangga orang pula. Kawannya soal di itu kalian tahu. Ya kan kawan yang mana gitu. Pak Os nih gawat nih Pak Os. Enggak, kalau apa sebut aja namanya. Aduh, mending. Aduh gawat aku. Pertanyaan aku tuh apa yang mau dia cari gitu dengan cara mengumbar masalah rumah tangga. Oh, si istri tadi. Iya, yang dia harapkan tuh dia dapat apa gitu dari cara seperti itu gitu. Ini kayaknya Paus ngalamin nih. Ya pasti ya. Enggak nih. Dia itu apa? Iya benar. Loh, Paus udah nikah belum? Paus curiga. Paus udah nikah. Udah. Oh. Ini gue bilang ya. Mudah-mudahan istri-istri yang di luar yang nonton channel ini dengar. Kalau memang channel ini bermanfaat untuk kehidupan istri-istri di luar atau rumah tangga di luar, didukung channel ini. Jadi yang dibutuhkan orang itu apa manfaatnya? Ketika dia memposting kejadian dengan suaminya, rumah tangganya, atau kejadian dengan kawannya, dia berharap gini, ada yang mau mendengar cerita dia. Nah, ketika dia ada yang mau mendengar, zaman sekarang buku diari udah nggak ada lagi. Dia mau mengeluarkan itu supaya apa? Supaya dia nggak berpikir. Karena itu tadi, perempuan tindakannya berdasarkan hati, bukan pikiran. Ya, perempuan ya benar. Kalau laki-laki berdasarkan pikiran, makanya jarang yang sesat kalau udah depresi. Ya udah, kebanyakan yang depresi kan perempuan sih. Coba. Tapi kalau yang gila laki-laki banyak bang, udah GG bang. Itu orang dia gilanya gini. Kalau orang gila itu tadi dia sebenarnya sadar. Cobalah cek kemanapun orang gila tadi. Diajak ngomong nyambung, cuman dia memang udah nggak mau. Ya namanya ini kan dunia nih ya. Lahir aja kita ke dunia ini salah kalau dikaji. Nah, jadi ya udah dia nggak kerja, takut mungkin nanti kalau dapat kerja takut dia mungkin sakit hati orang, ya hidup sendiri. Jadi jasadnya tadi yang sering abang bilang tuh jasad tadi awal nafsu tidak terurus, diangkat kotor. Nanti aja kita bahas nih. Ini dulu nanti jangan bahas kapan mulai nih, kasihan le. Nggak jelas aja orangnya. Kita nggak tahu. Jadi bahas Pak Hos nih. Biasa juga. Nggak apa-apa kalau aku nggak ada masalah. Buktinya bang selama ini tengok tenang-tenang aja. Mungkin Pak Hos pernah mengalami kejadian. Syukur aja bang. Kayak gini. Tadi kan Bang Rizky kan mentor ini kan udah cerita terpuruknya. Nah itulah dia. Kalau dirimu kayak mana dia terpuruk? Masa terpuruk saya. Pernah alami apa? Di saat apa ya? Tenang dia tenang. Kalau tenang dia bisa diceritakan. Nah, kuncinya tenang. Itu dia tadi. Karena gini loh, kalau setahu aku tuh biasanya laki-laki kalau udah ngalamin titik terpuruk itu, pasti nggak ada kawan dia untuk cerita. Ya. Nah ini pas nih. Iya benar. Di saat seperti udah nggak kerja juga lah kan? Apa tuh? Di saat nggak ada kerjaan, nggak kerja, terus bingung
mau minta tolong ke siapapun nggak ada yang membantu. Laki-laki. Untuk laki-laki. Ibaratkan nggak, dia udah buntu nih. Oh, Saya udah buntu kan di saat masa terpuruk itu. saya. Berarti Kan ini tentang masalah apa terpuruk saya, Oke, terpurukku gitu iya, lah. iya, betul. Nah, terus Jadi yang kualami kenyataannya nggak ada yang peduli lah ya intinya ya. nggak ada yang peduli, Ya. ya bener. Itu bisa berapa lama? Itu berbulan-bulan sih. Yang jelas saja. Sampai 6 bulan. Abang setahun. 1 tahun. Ini 1 tahun. Kenapa? Kok jadi? Cuman kelebihan abang. Enggak, jangan bilang kelebihan abang. Oh iya. Ini yang belum kau jalanin. Kenapa kau 6 bulan merasa depresi? Abang setahun enggak? Kau pikirkan salah kau sama orang. Iya ya. Apa salahku sama orang? Nah, ketika kepikiran sama aku salah sama si Anu, usahakan selesai. Usahakan selesai. Kalau udah selesai, alam tadi, polaritas alam tadi, itu ngejar. Ini jalannya. Macam saya kan, kau kerja di sini gitu lah. Langsung ada nanti itu. Benar. Kalau yang kita pikirkan kebaikan kita, ya nggak akan ada. Termasuk kan, post channel ini kan, kita susun bagian editing. Kan kita alami sendiri ya. Editingnya udah kita tukar gitu kan. Jadi ada kemajuan di video-video kita gitu juga. Jadi ketika kita tadi ingin beranjak ke momen yang lebih baik, jangan pernah mikirin kebaikan kita. Pikirkan kesalahan kita sama orang. Itu yang baru selamat. Baru bisa tenang gitu. Iya, makanya rezeki tadi sifatnya buang dulu baru dapat, nggak ada dapat dulu baru buang. Ya kan, buang dulu baru dapat. Itu rezeki, sifat rezeki tadi gitu. Berarti pernah juga sih di masa terpuruk itu apalah untuk mengingat sang pencipta lah, untuk bersujud, ya, sholat, minta petunjuk. Gak lama memang ada dapat tuh kan, dapat solusi. Cuman untuk melaksanakannya itu nggak ada yang mensupport. Jadi hilang lagi. Solusi dong. Tunggu. Jangan pakai cuman. Cuman ini kan udah dapat jalan yang mensupport tadi. Nah, contohnya dulu, jalannya apa? Lamaran kerja, apalah diterima gitu kan, dapat panggilan interview. Cuman untuk datang ke tempat interview itu butuh ongkos, butuh biaya. Nah, makanya gini. Di situ udah dapat. Berarti kan kalau nggak ada ongkos kan jalan kaki gitu kan, atau kereta pas nggak ada gitu maksudnya. Iya. Nah, jadi sulit kan kerja kan? Sulit. Jadi gini, itulah yang bilang tadi, pikirkan salah sama orang. Nah, ketika kita bersalah sama orang, kita tahu sama siapa kita salah, minta maaf. Jadi beban di hati itu nggak ada lagi. Kan kita kan nih mau cari kerja juga kan, biar rezeki itu gampang kan, kerja kita kan, harga diri nih kan. Bener. Ketika tadi harga diri, ketika tadi kerja nggak ada, harga diri hancur kan gitu. Itu kan yang jadi masalah di kepala kan. Supaya tadi terselesaikan tadi masalah tadi harga diri tadi, turunkan ego. Pikirkan sama siapa aja selama hidup nih sampai di titik ini, Bang Rob ini kesalahannya sama kawan, keluarga, orang tua atau siapapun. Kalau bisa selesaikan. Nah, ketika nanti udah selesai kan tadi sholat tadi dapat petunjuknya ada interview kan? Jangan dipaksakan, ngadu lagi. Minta petunjuk lagi. Jadi setiap momen tadi dia yang menggerakkan hati-hati keluarga yang Pak Robi bilang nggak mendukung tadi, dia yang menggerakkannya. Iya benar. Dilunakkannya hati yang nggak mendukung tadi. Abang udah coba nih ya. Sejahat apapun kita, gimana bahasanya, seburuk-buruknya tingkah kita di dunia ini. Nah, ketika mereka yang pernah kita buat salah sama dia, walaupun kita belum minta maaf sama dia, contoh orang tua, nggak akan mungkin dia tega membiarkan kita mau kerja nggak ada ongkos. Abang berani potong kepala abang? Pasti diusahakan. Yang namanya itu nggak akan mungkin. Jadi kalau ada kata hati tadi, ikuti aja lah. Kata pikiran tadi,
itu cenderung sesat. Kan abang bilang iya kan? Hah? Makanya Berarti perempuan setengah-setengah masih. iya perempuan Itu tuh yang- nggak tahan berpikir. Nah, kalau kita masih tahan berpikir, cuman Pantas. itu tadi. Itu ada alasan itu. Apa tuh? Kenapa perempuan nggak tahan berpikir? Kenapa? Ada alasannya tuh. Apa tuh? Memang Kalau aku malas. nanya gini, Ah. alasannya gimana bilangnya? Kenapa obat sakit kepala itu gambarnya semua laki-laki? Karena Panadol. laki-laki yang lebih berpikir. Pikir ya kan? Lebih sakit gitu. Jangan gambar laki-laki. Bener. Iya. Itulah yang menyebabkan Makanya- banyak laki-laki yang gila. Makanya tadi kan di dunia ini kan yang duluan diciptakan kan makhluk percobaan tadi Nabi Adam. Siti Hawa tadi sifatnya menenangkan, bukan malah tiktokan, hantu belau, posting-posting, bukan itu. Jadi rumah tangga ini adem. Ini enggak, kalau kalian tahu kehidupan abang kan, setahun abang nganggur, uang nggak pernah jadi masalah. Kalian yang nilai, bukan abang. Iya. Abang pun bingung di TV awak kayak gini orang nganggap oh ih, enak aku nggak enak weh gue bilang kan Iya benar. itu jadi oh yang abang situ. Nah kalau kalian ini abang bagi pengalaman abang sama kalian ya, kalian mau terima bagus syukur, kalau kalian nggak mau terima ya apa mau bilang kan gitu. Kalau bisa turunkan ego tadi, sifat ego tadi yang ngancurin awak. Karena apa, kita pasti berhubungan dengan orang lain, kaya pun kita, miliaran triliunan pun harta kita, sendiri awak di rumah mewah itu mau jadi apa? Coba bayangkan. Makanya nggak bisa. Iyalah. Benar-benar. Itu. Abang pesan abang, makanya bang istilahnya keras membangun channel ini itu tadi. Keluarga abang udah satu di sana, satu di sini, pusing gitu. Pencat-pencat. Iya. Makanya niat abang buat channel ini sebenarnya mengumpulkan orang itu aja nih. Iya. Iya. Karena biar tahu orang tua di sini. Ah, itu tadi dia. Oh iya, biar Karena ingat lagi sama. Sering abang bilang kan, yang ingin dilihat Tuhan itu proses, bukan hasil. Proses. Nah, jadi prosesnya itu yang dirasakan. Bukan hasil yang dipikirkan, itu salah. Kalau hasil dipikirin nggak bener itu. Udah jalan aja prosesnya. Perjuangan hidup. Ya kan? Benar-benar. Titik terpurukmu kerja juga. Iya, Kalau nggak pasti kerja selalu juga, itu. masalah pengangguran. Kerja pun ada juga. Kerjaan. Kayak nggak pernah lama sih. Dia nggak pernah. Nah. Sama aja kayak episode sebelumnya sama si Arya. Sama saja. Nah, iya, itu bisa jadi mungkin karena pernah lama. dari kecil udah nggak memiliki sosok pembimbing. Kenapa semalam itu. nggak ngomong? Iya ya. Karena udah diwakili sama Oh, Arya. Udah diwakili sama teman saya. Ini kita buat nangis juga nih ya. Kita buat nangis juga. Nggak, Jangan lah. nggak bisa. Gitu. Intinya gitu tadi lah. Ya kita nggak bisa menyalahkan keadaan, takdir Iya. itu kan Tuhan yang cipta. Allah yang Makanya Kau itu kan di lupakan itu. Kunci hidup tenang. Ingat salah kita sama orang. Lupakan kebaikan kita sama orang, itu kuncinya. Abang udah ngerasain demi Allah. Abang ngerasain. Nah, kalau bang bohong, lupakan kebaikan kita sama orang. kebaikan sama orang. Ingat salah kita sama orang. Jadi kita mau menyelesaikan salah kita tadi. Jadi selamat. Orang udah ikhlas awak hidup di dunia ini, mau langkah kemana aja pun orang ikhlas gitu. yang lebih mengharuskan kita tuh lebih ke ini aja kalau aku bilang. Apa tuh? Berprasangka baik aja sama semua orang udah. Nah, itu. Cuman Berprasangka baik sama kayak orang. mana awak mau berprasangka baik, kondisi nganggur, uang nggak ada, merokok pun payah tuh. Cuma ada cara yang terpuruk itu kan. Kalian tahu alami channelnya kayak mana, mudah-mudahan. Satu-satunya solusi memang ingat sama sang pencipta. Ya, kalau abang dulu gini, di titik terpuruk abang tuh kayaknya gimana ya? Udah nggak mampu lagi abang pikir, abang mau ibadah. Amal, walaupun sekarang ibadah abang masih bolong-bolong, kita lah belum mumpuni lah kalau dibilang. Berjalannya waktu kita perbaiki lah kan gitu. Masih dalam tahap. Saran abang yang penting bagi laki-laki ini, jangan mati dalam keadaan merasa sesat. Kalau laki-laki kayak gitu, merasa ini, merasa itu, gagal, merasa ampun lah. Anak perempuan kebalikannya, jangan sampai ketika ajalah dipanggil dalam keadaan berpikir sesat. Nah itu dia. Itu Kasian ya kan? iya, itu udah hukum polaritas tadi. Itu tadi yang pelajari. 12 hukum alam semesta tadi,
Salah satunya yang paling tinggi hukum ilahi. Nah, salah satunya hukum polaritas, baik buruk, susah senang, miskin kaya. Itu wajib di dunia ini, wajib. Nah, kita mau pilih mau yang di mana gitu. Nah, tinggal tergantung sama diri sendiri lagi mau ngarahnya kemana. Ya. Untuk para istri juga nih saya punya pesan nih. Kalau mau hidup bahagia, hidup senang, kemauannya diturutin. Cukup satu solusinya. Apa tuh? Nurut dan jangan melawan suami. Itu aja ya. Itu aja kuncinya. Jika ingin si istri hidup bahagia, hidupnya dipenuhi kebutuhannya, Curhat betul. itu saja. Curhat betul. Apa? Untuk mungkin untuk semua para istri yang ada masalah sama suaminya itu bisa jadi solusi. Coba lah. Kan Kalau gini. Bang, sorry Bang. Ya. Kalau memang mau aku wakilkan, biar aku kirim videonya ke binimu kalau ngobrolin gitu. Ada aja. Oh iya. Kira-kira tadi masalah terpuruk saya sudah, Bang Rizky, Bang Mentor sudah, tinggal Bapak Os kita ini belum. Ini belakang saya apa gini nih mau ada di sini. Aku terlalu banyak nanti terpuruk pula. Aduh, Boy ya terlalu banyak. Iya, apa ceritakan aja. Dari orang banyak lah. orang rumah nonton lah ini ya. Iya. Dari orang tua. Iya, jadi Itu gimana ya kan? nggak bisa. Memang itulah takdir ketentuan Iya, tadi. udah garis Bener, hidup. bener. Itu. Garis hidup. Makanya tinggal kita takdir pilihan kita mau di situ aja atau beranjak dari keadaan Keterpurukan itu. itu. Kayak si Arya Semami itu, tengok umur berapa? 25. Baik. Masih itu. Berputar-putar di situ aja pikirannya. Ya kayak mana dia mau ini coba. Mau maju. Nah, kerja sebentar, dah keluar. Kerja sebentar, dah keluar. Arya. Bilanglah sama istri, yang namanya hidup tuh, yang namanya manusia itu pasti salah. Kalau manusia nggak salah, bukan manusia, itu pasti tuh. Karena dia salah. Ya. Itu pada salah. Ada manusia yang nggak salah, cuma satu. Nah, itulah tadi kekasih. Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad kan? yang sempurna. Cuman dia. Jadi kalau ada satu lagi selain dia, itu udah nggak tahu lagi. Berarti takdir ketentuannya udah beda, kan gitu. Selama ini belum ada Bang tengok. Cuman dia lah. Nabi Muhammad. Ya, yang jelasnya itu tadi. Iya benar. Manusia sesempurna. Ini pun udah ngubungin juga nih semalam nih. Momen nih, Disney. Nggak apa-apa kita taruh dulu ya kan di sini kan. Mana tahu ada komunikasi kelanjutan. Wah, yang rezeki. Yakin aja, yang penting yakin. Abang aja di sini yakin kita buat gabung dengan channel ini kan yakin Abang. Kenapa lu nggak yakin? Kalau aku merasa Gimana? titik terpuruk, paling setelah aku ingat-ingat gitu kan, belum bisa membanggakan orang tua sih. Oh itu pasti. Itu pasti. Titik terpuruk yang Semua lah. kalau masalah pekerjaan itu kan, itu udah lumrah aja gitu. Lumrah. Pengangguran semua Benar, alami kan. Jangan juga lumrah. Kalau nggak kerja macam-mana? Macam-mana membahagiakan orang tua. Kita walaupun pengangguran bang, ya kan, bukan enggak. Ini untuk aku sendirian yang bilang. Kita walaupun pengangguran, kita jangan beranggapan dia ini apa gimana? Kita harus menghargai dia lah gitu kan. Siapa tuh? Jangan seolah orang harus bekerja ini baru bisa kita hargai, enggak. Iya. Oh enggak. Maksudnya Cara kayak gitu gini. Ini nggak tahu lah ya. Entah kalimat abang bisa jadi salah atau benar. Yang jelasnya di dalam pikiran abang, di setiap insan manusia ada Tuhan. Di mana? Napas. Jadi abang nggak berani kalau ngejudge itu. Kau salah nggak berani? Tuh nggak berani bang. Bagus abang aja yang salah gitu lah bang. Di dalam di setiap insan manusia mah abang bingung rangkanya. Pokoknya itulah yang di dalam pikiran. Makanya bang kalau untuk nyalakan orang nggak berani. Selalu bagus abang aja yang salah. kayak aku kalau lagi nongkrong gitu kan, ataupun kadang terdengar juga lah, nggak sengaja dengar orang ngobrol gitu, laki-laki nih, perempuan pun juga sama sih, bahas tentang orang tuh ngomongin orang lain yang dilihat orang itu nggak ada kerjaannya gitu kan, pengangguran lah gitu kan, ini segala macam, makanya jadi tinggal gitu. Bagus. Enggak bang, aku nggak mau. Enggak, maksudnya gini, bagusnya tadi yang ini menggibah, yang dibicarakan itu cepat dapat jalan. Itu abang bilang bagus, bukan yang untuk yang menggibahin, bagus.
Itu sih bisa juga. Karena apa? Semakin diceritakan dia, semakin sedikit dosa dia, semakin ringan dia dapat jalan. Karena alam tadi bicara. Alam tadi tahu ada yang menggibah. Alam tadi tahu yang digibahkan ini lagi butuh ini. Pas yang diceritakan, itulah yang digerakkan tadi sama alam tadi. Mungkin yang ini tergerak hatinya, jadi jumpain ini gitu. Jadi dia kerja gitu. Semakin banyak diceritakan kekurangannya kan, semakin tersebar informasi dia. Paham nggak usah? Sampai jumpa lah di satu titik ada yang membantunya. Apa? Itu. Udah tinggal dia aja mau atau tidak kan gitu. Soalnya banyak yang nggak paham di sini. Karena apa? Yang dilawan tuh ego, merasa paling ini, merasa paling penting lah. Yang jelas gini, aku setuju nggak kalau aku bilang gini, nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Benar, ya kan? Karena Allah sudah mengaturnya. Beda bang. Nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Gaji itu kan dia berupa dia bekerja gitu. Kan dibilang Ustadz Adi Hidayat itu. Iya kan? Kalau sampai di titik sebutir nasi belum kita masuk ke dalam mulut, kita nggak akan meninggal. Nggak akan disentakkan nyawa kita. Karena udah ditetapkan rezeki kita tadi di takdir ketentuan. Misalnya, Paus, selama hidup di dunia makan beras 3 kilo. Nah, rupanya umpamanya ini kan kurang banyak ya. 3 kilo nah. Sampai di 2,9,9 on. Tinggal satu lagi. Tahankan satu lagi sampai 20 tahun nggak mati. Itulah teorinya kalau nggak salah bang. Misalnya kan gitu. Kayaknya ini kan deh, semakin sedikit yang kita simpan keinginan di hati, semakin dekat kita dengan Tuhan kita. Pasti setiap laki-laki berpikir kayak gini. Itu aku punya versi. Itu aku punya arti maknanya. Menurut versi aku sendiri ya. Kayak mana? Semakin sedikit yang kita simpan keinginan di hati, semakin dekat kita dengan Tuhan. Keinginan sesuatu yang kita mau, yang kita pengen, yang kita inginkan, ingin wujudkan di dunia ini. Iya. Gitu ya. Itu kan dia belum tentu bisa kita capai. Nah, karena masih berangan-angan. Ya. Tapi kalau kita gimana? Semakin dekat kita dengan Tuhan, itu berarti apapun yang di dalam hati ini yang kita pengen tadi itu udah kita hilangkan gitu. Ya, baru masuk karena ini udah akhir zaman. Berarti dirubah nih. Semakin sedikit semakin sedikit yang kita simpan kebutuhan di hati, semakin dekat kita dengan Tuhan kita kan gitu. Untuk kebutuhan aja nggak bisa kita tutupi karena kita nggak kerja kan itu. Karena gini bang, semakin dikit dia keinginannya, semakin banyak dia rasa syukurnya, semakin tinggi rasa syukurnya. Itu satu. Semakin dekat kita dengan Tuhan. Nah masalahnya sekarang bersyukur kalipun kita banyak kali pun bersyukur, sistemnya udah sistem dajjal. Itu tadi kayak handphone perempuan tadi bukannya doakan suami biar ada rezeki, sholat 2 tadi handphone itu ya. Nggak lepas dari handphone. Tengoklah perempuan zaman sekarang sih dia ada bangun tidur update status. Abang lo kayak gitu. Ngajari anak pun lewat handphone. Iya. Nggak bisa. Jangan kan abang lah. Beda. Jangan kan abang. Kayak aku gini aja. Mungkin sama kita ngalamin fase dimana kalau waktu belajar tuh memang betul otak kita yang dipaksa bekerja gitu kan. Ini sekarang diciptakan Microsoft ini di handphone ini ya kan. Kayaknya nggak salah bang mengganti akal. Oh lah, mana bisa? Inilah dipakai ciptaan Tuhan tadi. Sempat kita nggak ada handphone kayak mana? Miskin apa yang ilmu yang disimpan di handphone itu nggak tahu lah jadi. Tapi dulu mungkin guru-guru juga bakalan terancam gara-gara handphone. Tahu lah, gara-gara teknologi. Jadi lah. Enggak juga. Enggak perlu apa lagi ngajari murid karena udah ada kayak handphone bisa ngajari langsung. Apa yang berarti bisa dibilang guru-gurunya bakalan nganggur. Itu tadi bakalan Gubernur Jawa Barat tadi kembali ke zaman dulu. Dia tahu kan program dia kan. Nah, itu. Lebih menyadarkan lagi. Lebih merakyat orang-orangnya. Cuman kadang belum tenang. Masih mau marah-marah. Tahu lah sendiri. Mungkin karakter Siliwangi. Ya, sejadilah. Iya. Dia jiwa pemimpinnya tuh meronta-ronta. Bisa. Karena nggak terima melihat rakyatnya susah. Udah tak kemana-mana. Itu dia. Kok jadi kemana-mana? Kemana ya? Keluar-keluar nih udah. Gawat nanti udah. Kat. Sebenarnya bagus. Setiap insan manusia itu pikirannya bagus. Iblis tadi masuk, diarahkannya, dibelokkannya pikiran. Jadi yang buruk awal jadi
mengerjakan yang buruk. Benar. Karena nggak tahan tadi. Kalau Turunkan makan di ego. bawah badan, Itulah. Ya dia mudah-mudahan. terjerumus. Nah, Makan di bawah badan Intinya yakin sama yakin sama Tuhan, yakin sama Sang Pencipta. ibadah. Itu aja. Hmm. Karena mana ngalamin, ngapain abang bohong sama kalian? Tengok lah kan setahun. Orang bilang enak, awak pun bingung. Ambil menggeletar jiwa, badan awak. Jadi udah dapat nih. Udah dapat lah. Mumpung udah sholat subuh nih ya. Kita close aja ya. Itu terpuruk dapat. Ada lagi Lek, kira-kira? Udah, mudah-mudahan para istri nanti ke depannya bisa para lebih istri aja kok. Iya, bermasalahnya sama bini. Ini bininya Robi nih. Enggak. Bini Robi Tertekan dia nih. Tertekan dia nih. Apa-apa jadi iya. Para istri aduh. Oh ya. Ngalamin ya. Biasa aja Lek. Iya. Tenang, dibawa tenang aja. Nanti istri yang goyang. Udah. Iya. Menggeletar dia nanti. Bahas yang lain aja lah. Bahas Udah, soal sudah lah. soal subuh. Kayak Ya, begitulah sekian dan terima kasih karena sudah mengikuti channel ini, menonton video ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami omongin, yang kami bahas, yang kami obrolin barusan ya ada manfaatnya walaupun sedikit lah. Walaupun ada yang salah ataupun ada masalah yang mau diatasi ya tulis di komentar karena ulasan dan kritik kalian itu kami sangat memerlukan itu biar apa ya supaya bisa mensupport supaya lebih baik ada lagi. kami pun bisa belajar untuk mencapai tingkatan yang lebih lagi untuk Lebih channel baik ini. untuk channel ini lah kan. Iya, Betul, betul. kan? Mereka dukung kita pun ngasih yang berguna untuk mereka gitu kan. Iyalah. Bermanfaat gitu. Masa buat channel untuk yang Menjerumuskan. Ada satu tahu lah. kalau memang mau dibuat bisa aja sih. Udah jangan lah, yang bagus-bagus aja. Sampai jumpa lagi ya di episode Selanjutnya. Mudah-mudahan kami bisa cari topik yang lebih bagus lagi lah ini Ya. pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.